Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu ala ba'd. Fahassa ba'du syuhuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fadaila yu'azzam فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في الأنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, di kesempatan siang yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dan senantiasa berusaha menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah bersama sahabatnya mendapati situasi yang sangat kesulitan. Di mana-mana tidak ada air, hingga waktu solat asar pun tiba. Para sahabat sudah berikhtiar mencari air di berbagai tempat, namun tidak berhasil menemukannya. Ada air yang tersedia hanyalah air sisa yang jumlahnya tak banyak dan tidak cukup untuk berwudu. Melihat situasi yang tersebut, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang menjadikan para sahabat tercengang, kaget. Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam air sisa yang tadi tinggal sedikit, yang berada dalam sebuah wadah. Kemudian berseru kepada para sahabat yang berada di dekat beliau, ayo mulailah berwudu, berkah datang dari Allah, berkah sudah datang dari Allah. Kemudian para sahabat yang melihat dan mendengar kejadian tersebut, di sela-sela jari Nabi memancarkan air. Kemudian ketika melihat yang seperti itu, para sahabat tak hanya bisa wudu dengan sempurna, melainkan seluruh para sahabat bisa menghilangkan rasa haus karena air yang ada bisa diminum. Kisah ini bisa ditemukan dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan Allah. Saat bulan Rajab tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memohon kekayaan, tidak pula meminta kesehatan, tidak pula mengharap kenikmatan-kenikmatan yang berada di dunia ini secara khusus. Tetapi beliau berdoa dan memohon kepada Allah agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab, agar diberikan keberkahan
di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Seiring menyongsong bulan Ramadan akan tiba. Melihat dari sini secara tidak langsung, doa ini adalah permintaan panjang umur. Tentu saja bukan sekedar usia yang panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari keberkahan adalah peningkatan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya yang hadir di masjid tercinta ini memiliki kepribadian, memiliki sifat-sifat yang mencerminkan perintah kepada Allah. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Melihat yang seperti ini, apakah kita tidak boleh berdoa memohon harta? Apakah tidak kita semuanya dilarang untuk berdoa meminta kesehatan? Ataukah kita tidak diperkenankan untuk berdoa memohon sesuatu di bulan Rajab ini? Tentu permintaan apapun boleh. Kita memohon kepada Allah, minta dalam doa apa saja boleh. Hanya saja yang lebih penting dari banyaknya, permintaan-permintaan yang kita panjatkan dalam doa-doa kita, khusus di bulan Rajab ini, kita meminta berkah, minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta berkah suatu kondisi yang mampu menambah ketaatan kita, keimanan kita, ketakwaan kita semakin bertambah berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sisi lain, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sendiri pernah mendoakan sahabatnya Anas dengan pernyataan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah karunia yang engkau berikan kepadanya. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Kata berkah di sini merupakan kata kunci dari segenap nikmat lahiriah. Dengan keberkahan yang diberikan kepada seseorang, tidak hanya kaya harta, tapi juga akan mendapatkan kekayaan hati. Orang yang diberikan berkah oleh Allah akan selalu merasakan cukup, akan selalu mudah bersyukur atas karunia dan nikmat anugerah yang telah Allah berikan. Orang yang diberikan berkah oleh Allah tidak akan tamat. Tidak hanya mementingkan kuantitas anak, tapi juga kualitasnya sebagai hamba Allah, untuk menjadi hamba-hamba yang penuh ketakutan, penuh keimanan, penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Dari uraian ini jelaslah bahwa bulan yang sangat istimewa ini, bulan Rajab, menjadikan bulan yang berkah tatkala ada perubahan dalam diri kita, ada kedekatan yang lebih dekat, ada ketaatan yang lebih taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keberkahan itu datang, maka yang terjadi adalah kualitas pribadi kita pun akan meningkat jauh lebih baik. Keberkahan di bulan Rajab, keberkahan yang ada di bulan Sya'ban ini penting sekali, karena mengingatkan kita akan menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Bulan yang jauh lebih mulia, bulan yang banyak pelimpahan keutamaan, dan tentunya semoga kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan petunjuk dan dipanjangkan umur kita, diberikan umur yang panjang dan barakah, sehingga kita semuanya bisa menjumpai bulan suci Ramadan dengan ridhanya Allah, dengan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadha fastaghfirullahal azim
innahu huwal ghafurur rahim.